Pindrang, dan insya Allah ini akan menjadi satu kegiatan yang akan dicontoh oleh generasi-generasi yang akan datang di kemudian hari, insya Allah. Salawat menyertai salam tak lupa kita haturkan, kita kirimkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan semoga kita semua, terkhusus kepada keluarga besar Pramuka SMP Negeri 1 Kabupaten Pindrang, semoga walaupun organisasi kita adalah organisasi pramuka, tetapi di dalam organisasi pramuka tentu kita akan tetap bagaimana menghidupkan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi? Kesimpulannya ada 3. Pertama, Rasulullah mengajarkan tentang akidah. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan tentang ibadah. Yang ketiga, Rasulullah mengajarkan tentang akhlak. Maka semoga kita semua diberikan Allah kekuatan untuk tetap istiqamah mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, dan semoga dengan keistiqomahan kita ini, insya Allah keluarga besar SMP, keluarga besar Pramuka SMP Negeri 1 Kabupaten Pindrang mendapatkan syafaatul kubra dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti di padang mahsyar melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Matandra makan Maluku nih. Tentara bilang sudah lama. Amin. Amin. Insyaallah. Bapak dan Ibu hadirin jamaah Ramatamah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah izinkan saya pada sore hari ini menyampaikan 2-3 nasihat kepada kita semua, terutama kepada adik-adik pramuka. Saya terus terang, dulu ketika kelas 1 Aliyah, saya juga pernah mengikuti kegiatan penerimaan anggota baru sebagai anggota pramuka. Tapi saya terus terang tidak terlalu mendalami pramuka, karena dulu ketika saya berada di Madrasah Aliyah, saya diangkat sebagai ketua OSIS, tapi setiap ada kegiatan organisasi selaku ketua OSIS saya mesti hadir. Yang kedua, ketika saya masuk dalam dunia perkuliahan, saya juga diberi amanah untuk menjadi, waktu itu tahun 99 tahun 2000, istilah mahasiswa pada waktu itu adalah ketua presiden mahasiswa. Alhamdulillah saya diberi amanah menjadi presiden mahasiswa waktu itu. Setiap ada kegiatan organisasi, saya pun diundang dalam rangka kegiatan apakah itu pramuka, apakah itu PMR, ataupun kegiatan-kegiatan organisasi yang lain. Jadi mohon maaf, saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu serta seluruh keluarga besar Pramuka SMP Negeri 1 Kabupaten Pindrang, kalau istilah-istilah di dalam pramuka saya kurang paham atau saya tidak terlalu paham tentang istilah-istilah yang ada di dalam pramuka. Sekali lagi mohon maaf. Yang kedua, organisasi pramuka itu identik dengan organisasi sosial. Ada kegiatan-kegiatan sosial di dalamnya, ada program-program kegiatan sosial di dalamnya yang menyentuh langsung dengan kemasyarakatan. Oleh karena itu, saya hanya ingin menyampaikan kepada keluarga besar Pramuka SMP Negeri 1 Kabupaten Pindrang bahwa Allah sendiri sudah mengingatkan atau memberikan motivasi kepada kita dalam rangka kegiatan-kegiatan amal soleh, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah berfirman dalam Quran, "Man 'amila sholihan," barang siapa yang beramal soleh. Amal soleh itu
sebenarnya yang dimaksud dengan amal soleh? Yang dimaksud dengan amal soleh itu pertama, apabila perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Saya mau tanya adik-adik pramuka, anggota pramuka, seluruh kegiatan yang kita lakukan adakah yang bertentangan atau cocok? Apakah cocok dengan aturan Allah atau aturan Nabi Muhammad? Cocok atau bertentangan? Cocok. Sesuai. Berarti itu amal soleh. Yang kedua, apabila perbuatan yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan, program yang kita jalankan sesuai dengan aturan manusia. Saya tanya lagi, apakah aturan program yang kita programkan, kegiatan yang kita laksanakan, apakah sesuai dengan keinginan manusia? Sesuai. Berarti itu amal soleh. Kemudian yang ketiga, ciri khas amal soleh yang ketiga adalah apabila perbuatan program kegiatan yang kita lakukan sesuai dengan aturan hukum alam. Maksudnya, kalau misalnya ada penanaman pohon, di pramuka itu ada kegiatan penanaman pohon. Kalau misalnya kita memprogramkan kegiatan penanaman pohon, maka ketika pohon itu ingin kita kembangkan subur, tumbuh subur, maka mesti kita pelajari bagaimana unsur daripada tanah yang ditempati pada dalam pohon itu, kemudian apa pupuk yang cocok yang akan menyuburkan tanaman itu. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, bertanyalah kepada ahlinya. Kalau kita ingin bagaimana mensukseskan penanaman pohon itu sehingga pohon itu tumbuh subur memberi manfaat kepada manusia, maka mesti kita bertanya kepada ahlinya bagaimana unsur kandungan tanahnya, apa pupuk yang dibutuhkan oleh pohon itu, bagaimana pupuk yang dibutuhkan oleh tanah itu, mesti kita bertanya kepada ahlinya. Maka inilah yang dikatakan sesuai dengan aturan sunnatullah, aturan hukum alam. Bapak dan Ibu hadirin jamaah Ramatama, keluarga besar SMP Pramuka SMP Negeri 1 Kabupaten Pindrang, itu yang pertama. Jadi barang siapa yang melakukan amal soleh itu sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan aturan manusia, dan sesuai dengan aturan hukum alam. Amal soleh itu adalah perbuatan yang baik. Sampai-sampai Allah katakan, tapi syarat diterimanya amal soleh itu ada syaratnya. Allah berfirman dalam Quran, man amila solihan min sakarin aw unsa. Apabila ada orang beramal soleh, apakah dia laki-laki atau perempuan, apa syaratnya? Wa huwa mu'minun, asalkan dia dalam keadaan beriman kepada Allah. Makanya kepada keluarga besar Pramuka SMP Negeri 1 Kabupaten Pindrang, apapun program yang kita lakukan, apapun amal soleh yang kita programkan, kegiatan sosial apapun yang kita canangkan dalam kegiatan kepramukaan itu, mesti berdasarkan, berlandaskan kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman yang diterima, iman yang sampai kepada Allah hanyalah perbuatan amal soleh yang berdasar kepada keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Makanya kita mesti beriman, kita mesti melakukan satu perbuatan itu karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh pemerintah, bukan karena ingin disanjung-sanjung oleh masyarakat, bukan karena ingin disebut-sebut oleh orang lain, tetapi kita melakukan itu semua bukan karena ingin dipuji oleh manusia, bukan karena ingin dipuji oleh pemerintah, bukan karena kita ingin mendapatkan penghargaan dari manusia, tapi tujuan lebih daripada itu, semata-mata kita melakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kan begini, siapa yang melakukan perbuatan hanya karena ingin dipuji manusia, siapa yang melakukan perbuatan hanya karena ingin mendapatkan penghargaan dari manusia, ketika kita mendapatkan penghargaan ternyata tidak sesuai yang kita inginkan, maka yang akan kita dapatkan adalah kekecewaan. Dan terus terang, kecewa itu menyakitkan. Kecewa itu menyakitkan. Oleh karenanya, beramallah karena Allah, dan Allah tidak pernah mengecewakan hamba-hambanya. Tapi kalau kita semua beramal, melakukan kegiatan, melakukan program hanya karena ingin dipuji, hanya karena ingin disanjung-sanjung, hanya karena ingin diberi penghargaan,
ternyata yang kita harapkan dari manusia tidak seindah, tidak seperti yang kita harapkan, maka di saat seperti itu kekecewaan akan hadir bersemayam ke dalam jiwa kita. Dan kekecewaan itu sungguh sangat menyakitkan dalam kehidupan setiap manusia. Oleh karenanya beramal solehlah karena Allah. Kapan kita beramal soleh karena Allah? Kapan kita beramal soleh hanya karena mengharap balasan dari Allah, dari Tuhan? Maka apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kehidupan yang terbaik bagi kita semua. Allah akan memberikan kehidupan yang terbaik. Bapak dan Ibu hadirin jamaah Ramatama, keluarga besar Pramuka SMP Negeri 1 Kabupaten Pindrang. Itu yang pertama. Oleh karenanya mari kita berusaha memprogramkan kegiatan-kegiatan amal soleh. Dan yang kedua, setiap kita melakukan kegiatan-kegiatan amal soleh, maka mesti berdasarkan kepada lillahi ta'ala. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, organisasi Pramuka itu adalah organisasi internasional. Betul nih? Organisasi Pramuka itu organisasi internasional. Kalau apa namanya, ya jelas kegiatan-kegiatannya bersifat kemanusiaan. Maka kalau tujuan daripada organisasi Pramuka ini betul-betul dilaksanakan, betul-betul diaplikasikan, maka kita masuk dalam kategori yang disampaikan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya kepada sesama manusia. Oleh karenanya, sekali lagi saya ingin mengatakan kepada kita semua, terutama pengurus-pengurus Pramuka, saya ingin menyampaikan, susunlah program yang betul-betul bersifat kemanusiaan, yang bersentuhan langsung dengan kemasyarakatan. Maka kalau ini yang kita lakukan, maka insya Allah kita menjadi manusia yang paling bermanfaat sesuai dengan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik di antara manusia yang terbaik, kata Nabi, adalah manusia yang paling banyak manfaatnya kepada sesama manusia. Oleh karenanya, kepada adik-adik semua anggota Pramuka, karena terus terang saya lama dalam berkecimpung dalam organisasi, sampai sekarang pun saya berada dalam organisasi. Ada orang itu ketika dipilih sebagai anggota pengurus, sebagai anggota organisasi, hanya nama saja tapi tidak pernah aktif. Biasa ada begitu. Namanya saja tertulis sebagai anggota tapi tidak pernah muncul-muncul. Kalaupun dia muncul hanya sekali setahun, kalaupun dia muncul hanya sekali dalam 1 bulan. Padahal sebenarnya organisasi itu bukan hanya nama, tapi bagaimana kita menjadikan diri kita berfungsi, bermanfaat dalam organisasi itu, dan bagaimana menjadikan diri kita berfungsi dan berguna bagi organisasi kemasyarakatan atau organisasi kemanusiaan. Kalau ini mampu kita jalankan, tidak sekedar nama dalam organisasi, tapi bagaimana kita mengeksenkan diri kita, bagaimana kita memberikan manfaat ketika kita berada dalam organisasi itu, maka insya Allah sesuai dengan hadis Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah mereka yang paling bermanfaat kepada sesama. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, kalau kita melihat kondisi bangsa kita saat ini, maka terus terang sangat memprihatinkan. Kenapa Bapak Ibu, adik-adik Pramuka semuanya, kita lihat kondisi negara kita saat ini. Mohon maaf ini kalau saya harus sampaikan ini, antara umat Islam dengan umat Islam dibentur-benturkan, antara anak bangsa dengan anak bangsa diadu domba. Coba lihat kondisi negara kita saat ini. Makanya salah satu yang perlu dikuatkan pada anggota Pramuka saat ini adalah tentang jiwa kebangsaan. Bagaimana kita menumbuhkan jiwa kebangsaan dalam diri kita,
agar kita tidak mudah diprovokasi oleh oknum-oknum yang ingin memecah bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena terus terang, mohon maaf ini, kalau kita nonton di YouTube, kalau kita lihat di berita-berita, sekarang ini masyarakat dilarang mudik, sementara orang-orang asing masuk di negara kita. Saya paham bahwa ada programnya negara Republik Indonesia 2030 yang akan datang adalah perdagangan bebas. Orang-orang luar negeri akan masuk Indonesia mencari kerja. Orang-orang luar negeri masuk Indonesia untuk bersaing dengan anak bangsa. Oleh karenanya, adik-adik pramuka, saya tahu di sini rata-rata adalah anak sekolah. Saya tahu di sini rata-rata mahasiswa, saya tahu di sini rata-rata penuntut ilmu. Oleh karena itu, bekali diri kalian dengan skill, bekali diri kalian dengan ilmu, bekali diri kalian dengan iman, bekali diri kalian dengan pendidikan agama. Karena kalau kalian memiliki pemahaman agama yang tangguh, kalau kalian memiliki pemahaman kebangsaan yang luas, maka insya Allah kita tidak akan mudah terprovokasi, kita tidak akan mudah diadu domba, kita tidak akan mudah disingkirkan dalam bersaing, dalam meniti kehidupan pada masa yang akan datang. Karena terus terang, adik-adik nanti ini anak-anak pramuka ini sudah ada yang bekerja saat ini. Rata-rata mahasiswa di sini. Mahasiswa nih? Mahasiswa. Kecuali kalau Bapak Ibu guru kan sudah ada pekerjaan. Tapi adik-adik yang masih mahasiswa, kalian ini kan ujung-ujungnya kalau tamat sekolah apa yang kita mau cari? Kalau tamat lagi nanti kuliah mau apa? Mau kerja atau mau nganggur? Mau kerja. Nah, oleh karena itu, saya ingin sampaikan, pada saat kalian masuk dalam dunia kerja, kalian bukan cuma bersaing dengan orang Pindrang. Kalian akan bersaing dari Sidrap, kalian akan bersaing dari kabupaten lain, kalian akan bersaing dari provinsi lain, bahkan kalian akan bersaing dari negara lain. Oleh karena itu, bangkitkan semangat untuk mengembangkan potensi diri, kuatkan diri dengan keimanan, kuatkan diri dengan pemahaman agama. Meski skill dan keahlian dikembangkan, harus berilmu. Insya Allah kalau kalian memiliki skill ini, kalian memiliki potensi-potensi ini, insya Allah kalian akan menjadi generasi-generasi yang mampu bersaing di masa yang akan datang. Tapi kalau tidak, maka kita akan menjadi penonton di negara kita sendiri. Kita lihat sekarang, jangankan masalah pekerjaan-pekerjaan yang bergengsi, menjadi buruh kasar saja di negara kita, orang-orang Chinese sudah masuk di negara kita menjadi buruh-buruh kasar. Kalau semua lapangan pekerjaan itu dimasuki oleh orang-orang luar negeri, bagaimana kondisi anak bangsa ke depan? 30 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 40 tahun yang akan datang, kita tidak tahu. Oleh karenanya, tolong adik-adik semua bangkitkan semangat dalam bersaing, karena memang kita sejak dalam rahim ibu kita sudah dalam persaingan. Ketika spermatozoa dari ayah kita disemprotkan masuk ke dalam ovum sel telur, di situ sudah berjuta sel saling bersaing. Ternyata hanya satu yang lain gugur, hanya satu yang sampai. Kenapa kita tidak meniru itu? Bersaing secara sehat untuk menjadi yang terbaik dalam kehidupan ini. Makanya saya berharap nanti ke depannya ada anak-anak pramuka yang memimpin Kabupaten Pindrang di masa akan datang. Saya berharap ke depannya ada anggota-anggota pramuka yang menjadi anggota DPR Kabupaten Pindrang maupun provinsi maupun di tingkat nasional nanti. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada anggota-anggota pramuka yang bisa menjadi Presiden Republik Indonesia di masa akan datang. Tapi tidak cukup dengan amin, harus berusaha mencari ilmu. Kalau mantan wakil bupati Pak Darius Bastama itu anggota pramuka nih, anggota pramuka. Ketua MKKS, ketua kepala sekolahnya SMA Kabupaten Pindrang
itu anggota pramuka juga. Artinya saya sangat berharap dari organisasi pramuka ini lahir orang-orang besar di masa yang akan datang. Tapi ada satu cita-cita saya juga. Apa itu? Saya sangat berharap kalau anggota pramuka menjadi bupati itu biasa. Anggota pramuka menjadi anggota DPR itu biasa. Anggota pramuka menjadi polisi itu biasa. Anggota pramuka menjadi tentara itu biasa. Menjadi anggota dewan tingkat provinsi, menjadi gubernur itu biasa. Tapi yang paling saya rindukan, yang paling saya harapkan, ada anggota pramuka yang menjadi ulama di masa yang akan datang. Kira-kira bisa ini? Tidak menutup kemungkinan. Banyak ulama-ulama di Pindrang, banyak ustadz di Pindrang, banyak dai di Pindrang yang sekolahnya dari SMP, dari SMA masuk perguruan tinggi negeri, ternyata setelah jadi sarjana dia sebagian hidupnya diabdikan pada menjadi seorang dai. Makanya saya sangat berharap, maka belajarlah bagaimana menghubungkan agama dengan pramuka, bagaimana menghubungkan pramuka dengan keagamaan. Itulah yang disampaikan kepada masyarakat. Bagaimana? Karena kenapa? Anak-anak bangsa kita saat ini perlu dikokohkan dengan pemahaman pramuka, perlu dikokohkan dengan pemahaman kebangsaan, perlu dikokohkan dengan pemahaman agama, supaya tidak mudah diadu domba antar sesama anak bangsa. Coba lihat di YouTube, coba lihat di berita-berita, antara organisasi ini dengan organisasi ini dibentur-benturkan, antara Muhammadiyah dengan NU dibentur-benturkan, antara Wahda dengan NU di adu domba. Makanya mudah-mudahan antara pramuka dengan PMR tidak diadu domba. Terus terang diadu domba kita umat Islam itu saat ini, diadu domba anak bangsa saat ini. Oleh karena itu, mari kita kuatkan diri kita. Mudah-mudahan, saya sangat berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keluarga besar pramuka SMP 1 ini melahirkan dai, melahirkan ustadz-ustazah, melahirkan ulama di masa yang akan datang, insya Allah. Jangan berkata tidak mungkin. Saya mohon jangan berkata tidak mungkin. Jangan sampai ada di antara sini yang mengatakan, tidak mungkin. Apa yang disampaikan ustadz di atas tidak mungkin. Jangan katakan tidak mungkin, karena tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah yang menghendaki. Apa buktinya? Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Berapa lama Nabi Ibrahim dieksekusi mati dengan dibakar? 40 hari 40 malam. Biasa dengar cerita ini? Biasa dengar? Pernah dengar? Apakah Nabi Ibrahim terbakar dengan waktu dieksekusi mati dengan dibakar? Tidak. Maka disitulah kita ambil pelajaran. Kalau Allah yang menghendaki sesuatu terjadi, maka tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini kalau Allah yang menghendaki. Makanya saya pun sangat yakin akan lahir pemimpin-pemimpin hebat dari pengurus pramuka Kabupaten Pindrang ini, insya Allah. Akan lahir ulama, akan lahir dai, akan lahir ustadz, ustazah dari pengurus pramuka Kabupaten Pindrang, khususnya dari keluarga besar SMP Negeri 1 Kabupaten Pindrang. Saya kira inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan motivasi-motivasi yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada kita semua. Dan saya akhiri, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati atau tidak sesuai dengan harapan kita semua. Billahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.